Oke. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam, Ibu Radifa. Gimana nih kabarnya hari ini? Apa yang Ibu rasakan di hari ini? Alhamdulillah saya baik dan saya senang hari ini Bu bisa berjumpa dengan Ibu Radifa. Wah, sama. Saya juga senang bisa berjumpa dengan Ibu Rizka di hari ini. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya udah makan siang? Alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah ya. Jadi kita bersemangat nih ya. Ya. Terima kasih ya Bu Rizka sebelumnya sudah hadir di sini untuk mengobrol bersama saya. Jadi kira-kira apa nih topik yang ingin kita bicarakan hari ini? Tentang ini aja Bu, manajemen waktu aja Bu, karena saya susah kali Bu mengelola waktu saya sekarang Bu. Manajemen waktu ya. Iya. Kira-kira bagaimana selama ini yang sudah Ibu lakukan? Selama ini kan Bu, karena dengan bertambahnya kegiatan yang harus saya ikuti, jadi saya jadi agak susah gitu. Dari sebelumnya kan saya waktu awal-awal 3 bulan sebelumnya saya hanya sebagai seorang guru, seorang istri, dan seorang anak. Tapi sekarang 3 bulan tiba-tiba udah bertambah lagi jadi CGP kan, jadi udah ada 4 nih saya. Selanjutnya juga baru seminggu yang lalu saya bertambah lagi satu kegiatan yaitu master trainer Bu. Jadi saya sekarang udah berarti ya kegiatan memang 3 mungkin Bu ya yang ininya, tapi kan di balik itu semua juga keluarga saya juga penting gitu Bu. Jadi kayak udah 5 kegiatan begitu Bu saya. Jadi menurut saya merasa kayak mana ya cara saya bisa membagi waktu dengan baik, untuk anak ada, untuk suami ada, untuk sekolah ada, untuk pendidikan yang sedang saya tempuh juga bisa gitu. Itu Bu yang saya bingung. Ya selama ini yang sudah saya kerjakan, ya saya jalankan ya kewajiban pertama dulu, yaitu ke sekolah. Ya ke sekolah, saya kasih bahan pembelajaran ke siswa. Kemudian ya tugas CGP saya kerjakan sebelum deadline-nya insya Allah. Tapi yang tugas masternya ya terbengkalai gitu Bu ya. Karena itulah saya belum bisa mengatur waktu dengan baik, jadi saya belum bisa tuh gimana caranya saya juga bisa menyelesaikan tugas itu. Dan kalau kondisi anak insya Allah juga itu bisa, karena kan saya gini Bu, kalau soal sekolah itu saya fokus di sekolah gitu, Iya. jadi saya nggak bawa pulang, apakah rekapan absen ataupun tugas-tugas itu nggak satupun saya bawa pulang ke rumah. Dan kemudian tugas-tugas CGP saya usahakan bisa selesai di sekolah, namun jika memang mungkin ya di sekolah juga sibuk, jadi ya itu saya bawa pulang ke rumah dan itu nanti untuk anak-anak itu akan dihandle oleh suami gitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Rizka. Di samping ada kewajiban dari sekolah, juga kemudian kewajiban di rumah, ada kegiatan PGP yang sedang menunggu Bu Rizka gitu, juga ada kegiatan Google Trainer. Jadi insya Allah apapun yang sudah Ibu jalankan sekarang insya Allah berkah ya Bu. Mudah-mudahan Amin. Ibu bisa mengatur waktunya lebih baik lagi gitu. Amin. Jadi, apa nih yang Ibu harapan Ibu nih ke depannya agar, Ibu bisa mengelola waktu gitu? Harapannya saya bisa ke semua itu, saya itu bisa saya kerjakan semua, Bu. Tidak ada satupun tugas yang tertinggalkan, yang terlewatkan. Anak-anak di sekolah juga, apalagi ini kan anak kelas 3, saya juga ada asuh anak kelas 3, 3 Mhm. SMA, udah pasti mereka sangat butuh bimbingan gitu kan, mengenai mereka mau kuliah di mana, kemudian mau tes minat bakat, itu sudah pasti, itu sekarang udah mulai disibuk-sibukkan dengan itu. Ya harapannya saya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP dengan baik dan pastinya dengan benar juga ya. Misalnya nggak cuman
AT, ambil tiru ya, tapi juga ada modifikasinya. Iya. Selanjutnya juga saya pingin ya tugas-tugas master trainer itu juga bisa saya selesaikan, dan begitu juga dengan kegiatan atau apa ini apa sebagai saya kan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri itu juga terpenuhi gitu. Jadi anak saya juga nggak akan bakal kekurangan kasih sayang dari saya. Itu sih Iya. yang saya inginkan. Wah, luar biasa ya Bu Rizka ya, yang penting kita, utamakan kewajiban kita dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Jadi, selama ini, pembagian waktu yang sudah Ibu jalankan, yang udah Ibu lakukan, menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah, maksimal gitu, pengelolaan waktu yang sudah Ibu, lakukan? Kalau dibilang maksimal belum sih Bu, masih kurang menurut saya Bu. Kalau Ibu mungkin kalau Ibu tanya itu ada di angka berapa, menurut saya itu ada di angka 7. Karena ya walaupun beberapa tugas di sekolah terselesaikan, tapi ada tugas master trainer itu yang sama sekali saya baru cuma 2 tugas yang udah saya kerjakan dari 10 tugas. Jadi kan masih banyak tuh belum saya kerjakan. Jadi menurut saya segitu Bu, belum maksimal gitu Bu. Eee, tapi saya melihat, sepertinya Bu Rizka nih punya nilai lebih dari itu ya. Karena Bu Hmm. Rizka bisa memanfaatkan waktu dengan anak, terus kemudian juga dalam, hal sekolah, apalagi ini udah kelas 3 ya, benar Bu Rizka bilang tadi ya, kita yang kelas 3 nih mereka sudah mulai, menentukan jurusan mau, kuliah di mana, itu kan peran BK luar biasa ya untuk sekolah ya. Mudah-mudahan nanti, sekolah kita itu banyak lulusannya ya, Bu. Amin. Lulusan di, fakultas-fakultas ternama gitu kan. Terus Amin. kemudian juga, peran Ibu sebagai, di PGP juga selesai semua ya, Bu, alhamdulillah tugasnya ya. Jadi, kira-kira nih, Bu, eee kalau misalnya nanti, ke depan nih, ada sesuatu hal, ada nggak kira-kira, ke depan nih Ibu pengen ngelakuin apa gitu, sebagai, entah itu sebagai sebuah rencana pengembangan diri atau sebagai, semangat motivasi Ibu gitu, sesuatu hal gitu Hmm. yang ingin Ibu lakukan ke depan? Kalau untuk rencana pengembangan diri ya, mungkin karena saya berpikir BK itu kan Kaki udah masuk kelas, tapi kan Heeh, baru-baru ini, sebelumnya nggak ada. mhm, Baru itulah semester ini berarti sekitar tanggal 15 atau 17 Juli ya, baru mhm. mulai. Nah itu tiba-tiba kami dapat roster dari kurikulum, ada jam BK, shock juga saya. Itu tapi awalnya belum ada pembagian kelas berapa, kelas berapa. Ternyata ketika pembagian oleh koordinator, saya dapatnya kelas 10 gitu kan, kelas 10 dan Iya, kelas 12 gitu. Nah ternyata ya yang masuk kelas itu sebagai ini masih sebagai apa tuh uji coba. Jadi hanya diberikan kepada anak kelas 10 aja mhm. UBK-nya. Nah, jadi kan kebetulan saya masuk berarti karena saya juga asuh kelas 1. Nah, jadi saya masuk 3 kelas, 10 1, 10 2, 10 3. Namun karena ini hal yang baru bagi kami, jadi ketika saya cari-cari materi nih ya, saya cari-cari materi itu susah untuk kami dapatkan. Memang ada materinya, tapi kan kayak mana ya, agak kurang gitu kan saya lihat. Kemudian saya cari-cari di Shopee juga buku-buku, kan kalau guru mapel itu ada buku apa tuh namanya, buku paket gitu Bu ya, buku buku modul gitu. Ada Iya, buku ini untuk siswa, buku untuk guru gitu kan. Kalau kami kan nggak ada, di pustakanya nggak ada, udah cari-cari, apalagi saya coba cari di Shopee gitu. Ada, memang ada satu, tapi bukunya udah keluaran tahun 2000 sekian, bukan 2000 belasan, tapi 2000 sekian, 2008. Dan itu menurut saya sangat-sangat tidak cocok dengan yang sekarang. Jadi entah kenapa saya terpikir untuk pengembangan diri saya kayak pengen gitu Bu, buat buku, satu buku itu buku yang jadi panduan bagi siswa mhm, dan juga bagi guru gitu. Jadi layaknya guru-guru yang lain kan ada pengambilan buku di pustaka. Jadi saya pengennya nanti juga anak-anak bisa pinjam buku BK gitu, untuk BK gitu. Cuman saya masih gimana ya, masih mikir, "Ini caranya gimana ya? Saya harus kemana dulu?" Itu yang masih saya mikir. Tapi saya sudah kayak pokoknya saya harus siapkan dulu lah, ada materi ini, saya harus cari materi yang menarik gitu, yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang gitu kan. Jadi nanti insya Allah akan saya bukukan
dan akan saya coba kalau misalnya seandainya nanti saya bisa dapat link ataupun bisa saya sampaikan ke pihak dinas mungkin ya, gitu, akan coba saya sampaikan gitu. Masih sebatas itu sih Bu rencananya gitu. Wah, luar biasa ya Bu Rizka. Bu Rizka sudah, apa ya, punya cita-cita gitu. Mudah-mudahan cita-citanya terrealisasikan ya, Hmm. segera bisa launching bukunya dan saya juga bisa dapat, sampelnya gitu ya, nanti saya belilah Hmm. pokoknya. Dan Amin. mudah-mudahan cita-cita Ibu ini bisa bermanfaat bagi, anak-anak kita semua ya. Jadi, berarti selama ini Ibu, mengajar itu mencari, referensi ya Bu di, Google gitu ya, di segala macam mesin pencari ya? Wah luar biasa ya Bu. Iya bener Bu, contohnya juga tadi Bu. Itulah Heeh. tadi saya mau masuk kelas, saya mau mikir, ini saya mau kasih materi apa, ya udah karena minggu yang lalu saya sudah kasih materi tentang bukan kasih materi, minggu yang lalu saya kan cari-cari di YouTube nih, tentang tes kesehatan mental gitu. Jadi saya kasih itu ke anak-anak dan anak-anak udah jawab gitu kan. Kemudian ya udah, jadi berarti, untuk yang tadi saya cari aja materi-materi tentang kesehatan mental. Jadi saya kasih aja materi tentang kesehatan mental gitu. Kayak minggu-minggu yang kayak minggu sebelumnya itu ada saya kasih materi tentang ada tata tertib sekolah gitu. Kemudian juga ada tentang stop bully. Pokoknya ya gitulah Bu, kami harus mencari, nggak ada buku karena jadi harus cari walaupun udahlah semoga aja anak-anak juga alhamdulillah saya lihat senang gitu bukan. Iya, tapi alhamdulillah Bu ya, walaupun Ibu belum menemukan buku yang tepat, tapi insya Allah ke depan buku yang akan Ibu, buat itu adalah buku-buku yang, sudah Ibu pelajari sebenarnya ya, sudah Ibu, terapkan kepada anak-anak, Ibu juga udah melihat bagaimana antusias mereka dan bagaimana, permasalahan yang terjadi pada mereka. Jadi Ibu lebih siap gitu untuk menulis, topik apa yang ingin Ibu sampaikan gitu ya. Wah Hmm. luar biasa nih Bu Rizka. Nah, saya, mau nanya nih Bu, dari, setiap, pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan, sudah Ibu dapatkan, apa nih, apa namanya, kesimpulan yang sudah Ibu, dapatkan dari sesi pertanyaan kita kira-kira? Oke, baik Ibu Diva. Kesimpulannya yang bisa saya simpulkan dari sesi ini adalah bahwa, sebenarnya walaupun banyaknya tugas, banyaknya, peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, pendidik atau pembelajar gitu kan. Tapi, kita ternyata pasti bisa memanajemen waktunya dengan baik gitu. Nah, di samping itu juga ternyata saya tidak boleh untuk berputus asa gitu, tidak boleh untuk mengeluh gitu kan. Jadi sebenarnya dengan adanya seperti ini jadi termotivasi lagi kepada saya untuk bisa mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi. Contohnya itu insya Allah saya akan membuat sebuah buku insya Allah ke depan. Semoga ini terwujud. Amin. Saya sangat berharap ini bisa terwujud. Jadi itu yang bisa saya simpulkan Ibu. Oke, berarti alhamdulillah tujuan kita, apa, mengangkat topik tentang, pengaturan waktu tadi alhamdulillah udah tersampaikan semua ya, Bu. Maksudnya Iya, Ibu sudah bisa, menemukan sendiri gitu jawabannya ya, Bu, alhamdulillah iya, ya. Jadi Ibu bisa mengatur waktu, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan, setelah, pendidikan ini semua berakhir, Ibu bisa membuat satu buku dan amin. kami sangat bangga pastinya karena Ibu bisa, apa, memberikan kami sebuah hadiah buku dari Bu Rizka gitu tentang BK gitu ya. Terima kasih Bu Rizka, untuk pembicaraan kita hari ini. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi, di next waktu selanjutnya. Hmm. Tapi sebelumnya nih Bu, saya mau nanya sama Ibu, menurut Ibu, ada nggak, apa namanya, saya pengen Ibu apa, mengungkapkan umpan balik Ibu kepada saya, terkait pembicaraan kita hari ini. Tentunya saya sangat senang ya Bu, dan merasa puas gitu Bu, karena bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu gitu hari ini Bu ya. Karena pada Mmm, pada awalnya saya merasa bingung gimana nih sih cara saya untuk mengolah waktu saya, pembagian tugas saya dan peran saya itu gimana sih. Ternyata ketika proses, coaching pada hari ini,
saya mendapat jawabannya sendiri. Walaupun ternyata di sini ibu hanya memandu saya, ternyata jawaban itu ada pada diri saya sendiri gitu bukan. Jadi saya sangat senang luar biasa sama ibu, serta dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan tadi itu jadi membuka wawasan saya. Oh, ternyata saya harus bisa lebih berkembang lagi gitu. Harus apa sih pengembangan diri saya. Jadi di situ tadi saya terpikir untuk membuat buku. Nah, yang pada sebelum-sebelumnya saya nggak pernah terpikir seperti itu. Jadi sekarang saya ada motivasi lagi Bu untuk belajar gitu dan untuk menciptakan inovasi baru lah ya, inovasi baru untuk BK. Kalau untuk yang lain mungkin udah ada. Iya. Gitu Ibu. Iya, Jadi saya sangat mengucapkan terima alhamdulillah. kasih kepada Ibu. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini membawa berkah bagi kita, membawa manfaat yang sangat banyak ya, Hmm, Bu. Terima kasih Bu Rizka untuk hari ini. sama-sama Ibu. Saya sangat senang, apa namanya, Ibu menjadi coach saya hari ini gitu. Sama-sama kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita, apa, bicarakan hari ini menjadi, amal baik kita untuk hari ini. Terima Hmm. kasih ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.